Halo, saya Hermiliana Ensuel. Saya akan menjabarkan jawaban dari UAS Sistem Operasi. Pertama, saya akan menjawab manfaat belajar sistem operasi. Manfaat saya belajar dan apa yang saya pahami tentang sistem operasi dalam satu semester ini adalah fungsi sistem operasi yang paling utama itu mengatur waktu pemakaian aplikasi, membagi penggunaan CPU, dan memberikan akses layanan pada software tertentu. Dengan kata lain, sistem operasi berfungsi untuk mengatur sumber daya yang ada dalam komputer. Dan yang kedua, sebagai penghubung hardware atau perangkat keras sebagai fungsi sistem operasi, yakni mengkoordinasi semua perangkat yang saling terhubung dalam waktu tertentu. Contohnya, perangkat keras yang sering kita gunakan antara lain penyimpanan internal, mouse, speaker, dan CPU. Selain itu, fungsi sistem operasi juga mengatur sistem kerja perangkat serta mengoptimalkan fungsinya. Untuk pertanyaan nomor 2, saya mengambil materi evolusi dan sejarah komputer. Sebelum tahun 1940, manusia menggunakan jari untuk mengenali dan membilang nomor 1 hingga 10. Selepas itu mereka mulai mengenali nomor-nomor yang lebih besar, tetapi masih menggunakan digit dari 0 hingga 9. Ahli-ahli perniagaan dari negeri Cina, Turki, dan Yunani menggunakan abakus atau sempoa untuk melakukan perhitungan. Pada tahun 1617, John Napier mengemukakan perhitungan logaritma dan menemukan alat yang disebut tulang Napier atau Napier Bones. Blaise Pascal menciptakan mesin perhitungan mekanikal pertama pada tahun 1642. Mesin ini beroperasi dengan menggerakkan gear pada roda. Pascal juga telah banyak menyumbang ide dalam bidang matematika. Pada tahun 1816, Charles Babbage membuat The Differing Engine. Mesin ini bisa menyelesaikan masalah dalam perhitungan matematika seperti logaritma secara mekanikal dengan tepat sampai 20 digit. Howard Aiken memperkenalkan penggunaan mesin elektromekanikal yang disebut dengan nama Mark I pada tahun 1937. Bentuknya sangat besar dan berat hingga mengandungi kabel wire yang sangat panjang. Semua operasi di dalam komputer dijalankan oleh tenaga elektromagnetik. Generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955, komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara memiliki ukuran fisik yang besar hingga membutuhkan daya listrik yang besar. Program dibuat dalam bahasa mesin menggunakan konsep storage program yang dapat disimpan pada magnetic tape dan magnetic disk. Komputer generasi pertama lainnya yang penting adalah UNIVAC I atau Universal Automatic Computer yang dikembangkan oleh perusahaan Remington Rand di Amerika Serikat. UNIVAC I digunakan untuk sensus penduduk Amerika Serikat pada tahun 1950. ENIAC, Electronical Numerical Integrator dan kalkulator dibangun pada tahun 1946. oleh J. Sperber Eckert dan John Mauchly merupakan orang yang mengembangkan komputer ENIAC untuk melakukan perhitungan balistik dan memecahkan kode rahasia. Lanjutnya, generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1964. Pada tahun tersebut, transistor mulai digunakan dalam komputer. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, namun lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Pada awal tahun 1960-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, universitas, dan pemerintahan. Komputer generasi ini memiliki komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer seperti pada saat ini, printer, penyimpanan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua ini untuk memproses informasi keuangan. Generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971.
tahun 1958, Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit integrasi. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dalam sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi mesin komputer. Kita masuk ke generasi keempat. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large scale integration dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Pada awal 1980-an, video game seperti Atari menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Pada PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit di tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit di tahun 1982. 10 tahun kemudian 65 juta PC digunakan. Komputer yang melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil dari komputer yang berada di atas meja, menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas atau laptop, atau bahkan komputer yang digenggam. Generasi kelima 1990 sampai sekarang. Dengan kecerdasan buatan artificial intelligence, HAL dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan belajar dari pengalaman sendiri. Model von Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasi banyak CPU untuk bekerja secara serentak. Teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa adanya hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Lembaga ICOT atau Institute for New Computer Technology yang dibentuk untuk merealisasikan komputer generasi kelima. Keberhasilan proyek komputer generasi kelima ini akan membawa banyak perubahan baru paradigma komputerisasi di dunia. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk membantu materi yang telah saya jabarkan. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton.